Berarti ini combo Roger Cloud dari tadi hype ya? Lagi Yang hype combos banget. 2 kali nih Roger Cloud. Ya ini juga Roger Cloud. Jadi semakin banyak damager kayaknya di meta yang sekarang itu lagi cocok. Soalnya kalau kita lagi snowball, sangat sulit untuk bisa dibalikin. Oke, kalau gitu kita bakal lihat hasil seperti apa. Lagi-lagi Team Spirit punya peran yang penting banget di game kali ini, di match kali ini, penentuan apakah mereka bisa bertahan di babak knockout stage atau tidak. Sedangkan Liquid Echo ini juga mereka akan mempertaruhkan posisi mereka di papan atas dari grup C. So ini dia Papulung dan juga Lim Kochul, take it away. Terima kasih Nevin, terima kasih Om Wawan dan juga Ul. Kita lanjut nih Lim ya. Lanjut, match 2 ya. Akhirnya kita melihat sang penantang dari Filipina Betul. berhadapan dengan Team Spirit juga. Wah, ini menarik banget nih. Banyak banget dari teman-teman Indonesia kita loh yang tiba-tiba idolnya adalah Kid Bomba. Betul. Iya, FOMO ya. Iya FOMO. Ya kan mereka kan suka ngeliat yang orang ngetonting kan. Mm-mm. Tapi giliran ditonting malah ini marah. Itu dia. Tapi kalau ngomongin soal draft ya, kemarin Aneh. Team Spirit itu sempat munculin Ruby Gold Lane loh. Yap. Sekarang dia udah bermain dengan Marksman lagi. Dan ya, tipikal yang mirip sebenarnya sama Homeboys tadi ya. Dia pakai Cloud dan juga pakai Roger. Yap. Ini gue yakin ya Kid Bomba kalau masuk ke regional Indonesia dia bermain ke salah satu tim ya, fansnya pasti akan banyak. Hatersnya akan jauh lebih banyak. Tapi kan bagus dong exposure lo. Apa? Exposure. Iya, semuanya akan menjadi exposure pasti. Itu dia. dia. Cuman ya aneh ya berarti netizen kita ya. Mereka suka yang ngetonting, tapi giliran ditonting, timnya mereka marah. Benar. Kayak mendarah daging sih lo. Iya. Tapi yang mungkin menarik untuk dibahas juga adalah JP dengan roamernya. Matilda jujur lumayan jarang loh di grup stage ini dipakai. Tiba-tiba dikeluarin sama JP. Tapi kita tahu lah JP sendiri juga memang tipikal support banget. Support gitu. parah kan dia. Itu yang kan mungkin yang dari dulu juga mungkin belum terlihat kan dari Yawinya. Makanya setelah Yawi gak ada, dengan Yawi ke powernya di pick off, powernya emang di Shit. sisi yang gede, apa gimana invasi yang gede. Setelah mereka memiliki support seperti JP ini, wah cocok juga. Iya, mirip sama Onyx dulu gak sih? Waktu zamannya ada Samo. Dia main support tapi top lane Kid Bomba. Ini kita lihat ya, Kid Bomba sendirian hampir saja darahnya tersedot. Tapi masih ada Sawo. Sawo yang udah lama banget loh. Iya. Dia masih bisa selamat juga tadi. 2021 kalau nggak salah yang pas Execration main. Apa gimana, gue dulu udah ngeliat Sawo apa belum dulu situ ya? Kayaknya udah deh. Terus dari tim pertama deretan Navy MCR itu ada release dia ya. gak sih? Navy Defender. Iya. Udah lama loh ini Sawo ini Lama. bermain. Tapi untuk turtle pertama, kali ini ada battle yang menurut gue kurang seimbang. Tim Liquid mereka akan lebih unggul. Mereka menggunakan Baxia. Ada Matilda juga yang gak dependent sama ultimate. Dan pilihan terbaik untuk tim Spirit sebenarnya yang lepas turtle pertama. Tapi Sawo ini udah level 4 duluan loh. Sementara untuk JP mengejar ke angka level 4-nya masih cukup panjang dari sebelum mendapatkan turtle ini. Menurut gue alasannya karena memang gak dependent sama ultimate loh. Ya. Jadi ya udah mendingan dia langsung cepet-cepet setup di turtle aja. Dia akan level 4 juga dari bonus experience turtle. Dan ya midnya akan jadi lebih enak 4 duluan. Ini dia Benny Kitty. Satu sosok marksman yang sangat-sangat super berbahaya. Berbahaya nggak cuma berbahaya, super berbahaya. Apalagi ya? Kalau bahasa Depoknya berbahaya but. Buset deh. Itu dia kan. Cuman ya dia dengan Nathan. Gimana pun loh, siapapun yang main Nathan di awal tuh nggak bakal bisa segalak yang kita Ya. kira lah. Dia tetap akan farming. Bedanya kali ini lawannya juga Cloud. Cloud juga tipikal yang farming tanpa sepatu dia. Sepatunya di item kedua. Jadi di awal fokus ke arah Victor of Viva. Benar. Dan dibantu juga tadi dengan mobilitas yang cukup baik. Ada pergerakan dari Matilda. Sementara sekarang Hiko mencoba untuk bisa membegal tadi ya. Dengan satu Hour of the Fairy-nya lumayan lah. Masih aman lah ya. Cloud lawan Nathan di awal ya sama-sama safe sih. Benar-benar sama-sama kayak susah gitu loh untuk dapetin point kill. Kecuali ya ada ganking lah, itu bakal beda lagi ceritanya. Sementara dari game berjalan 3 menit belum ada team fight yang begitu serius dari keduanya. Belum ada inisiasi yang pasti. Kalau ngomongin inisiat kayaknya lebih ke Team Spirit sih gua. Yep. Ini kenapa mereka juga seperti ini? Karena mereka juga dalam tekanan yang mungkin masih terngiang-ngiang ya. Apabila mereka kalah di match ini, waduh, Selesai. udah selesai juga nih untuk Team Spirit. Ya, dan pressure-nya terasa ya. Mereka berdua nggak ada yang nyebrang loh dari jungle-nya. Mereka farming di jungle mereka masing-masing. Mereka juga kontrol temponya, rotasinya tuh nggak yang terlalu reaktif gitu. Tapi kok Kid Bomba dia udah mulai jalan sih. Oke, kita lihat di area tengah Kid Bomba yang sudah mulai hadir. Kid Bomba berhadapan langsung dengan Kalzi. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Kalzi yang memang santai aja bang. Iya. Tapi top lane-nya malah jadi kepop loh. Ini Kalzi yang pada akhirnya ya kemarin juga menggunakan satu assassin.
setelah sekian lama. Setelah sekian lama dia masih tegak berdiri bersama dengan jungler-jungler tank. Iya. Padahal tapi akhirnya kemarin keluar dengan Lingnya. Wah, itu linknya sih dahsyat ya. Dahsyat, Lingnya nggak yang satset banget. Tapi balik lagi on point seperti apa Lancelotnya. Dan sekarang pertempurannya kembali terpecahkan karena Detonas welcome-nya keluar. Ada Turtle yang udah berhasil dimakan tapi first blood tercipta. Kid Bomba pun menjadi korbannya. Weh, berpindah tempat dan berhasil mendapatkan Kara Roger Mal hilang. Dua hero yang harus hilang dengan Turtle juga yang disecure oleh Liquid Echo. Keuntungan berganda untuk mereka. Namun ada satu hal yang dimana bawahnya dilepas. Gue pikir tadi Cloud-nya mau terus, tapi ternyata enggak. Dia clear tengahnya dan dia nggak dapetin plating gold di bagian bawah. Kelihatan tadi dari replay. Ya sebenarnya clear tengah pun penting ya, karena udah mau masuk menit 5, gold startnya hilang. Takutnya habis Turtle mereka lanjut ke tengah. Tapi ya kerugiannya jadi lumayan terasa gitu loh sama teman-teman Spirit. Dia nggak bisa dapetin plating gold di bawah. Oke, ini dia pergerakan yang udah dilakukan oleh beberapa pemain dan deretan itemnya sudah sangat terlihat juga. Sepatunya Penet loh Benny. Ya ini udah niat banget. Tapi kalau Nathan memang ketika dia nggak ada pressure sama sekali yang bisa gimana ke dia, ya dia pakai Penet aja. Perbedaannya Rogernya kali ini dari Marl dan Chibi di game sebelumnya dia nggak pakai War Axe. Yap. Hiko mau tidak mau harus mundur terlebih dahulu. Detonas welcome menelan ke arah satu player, ditabrakkan lagi ke arah Sanji. Hanya saja sekarang Kid Bomba dalam keadaan yang tidak baik-baik. Tapi Sunset Lover hadir di area bawah. Sawo juga HP-nya nggak terlalu banyak. Tapi nice move sih tadi Detonas welcome-nya. Dia bisa Weh. nge-pop dong Sunset Lover. Sunset Lover harus hati-hati. Oke. Udah jadi Starlim juga ya, udah bakal makin enak. Tapi Hiko, wah ini pressure-nya Kalsi sih gila banget sih. Sebagai tank jungle ya, dia selalu hadir loh dari setiap pertempuran yang terjadi. Yep. Di atas ada objektif wajib, di bawah ada juga sekarang Kid Bomba mempertahankan lagi dari sisi stack yang harus dia punya. Tapi Sanji, Ya, ini double sun yang udah ada di top lane. Loi dan juga Yuzong memang kombinasi yang enak juga sih. Mereka cukup pede nggak pakai tank dan lihat box damage aja jatuhnya ketika lawan support ya kayak gitu. wait, Turtle-nya sudah kembali hadir. Coba lihat asetnya langsung Keren nongol. ya. Iya, Banget sih asik ini. tuh. Asik banget. Itu kalau lu colek emang beneran ngamuk tuh Lim. Hah? Coba deh ke stage. Wah, Iya, jangan dong. kenapa? Jangan bahaya. Katanya bahaya. penasaran. Penasaran sih memang loh. Iya. Cuman kalau dicolek gerak, mohon maaf nih, saya bukan Baxia loh. Oke, dan Baxia langsung setup juga karakter free, perfect objektif tanpa ada kontes. Yap, sementara sekarang kita lihat saja dari Hiko kembali tertangkap. Dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Kalsinya masih berputar-putar saja di area dari purple buff-nya. Akan seperti apa lagi secara yang akan mereka lakukan, karena sekarang Malnya walaupun sama-sama level 10 tapi setidaknya mereka melakukan sebuah inisiasi. Dan juga Detonas welcome dari Kid Bomba sudah dikeluarkan tapi ternyata tidak ada pola damage, walaupun sebelumnya udah terlihat ada Minoan Fury dan Sanjinya berhasil langsung dihilangkan. Bahkan sekarang JP-nya pun langsung menghilang. Ada dua player dari Liquid Echo yang mendarat langsung lenyap. Hanya saja Kalsi masih ingin lebih, tapi Benny Kitty udah ada dengan entropy yang begitu menyakitkan. Bahkan sekarang damage yang dia hasilkan cukup besar. 3 player yang dimiliki oleh Liquid Echo. Wow, membombardir. Langsung dikembalikan keadaannya Sunford dengan Black Dragon from Blazing Duet. Hiko, ini lumayan loh, dan Sunford Ini, wah. Oke. bisa tuh punish. Ini bagus sih gerakan dari tim Spirit yang dimana tim fight tadi kekurangan damage, tapi lihat teleport. Ya, ini dia teleport lagi dan Satu tertangkap basah kah? Untung saja Lim. Ada foto ya dari Sawo juga, motivation roar yang bisa balikin lagi darahnya, HP-nya kembali lagi. Tapi ini dahsyat sih, maksudnya tim Spirit mereka ngerespon loh dari inisiasi yang mereka buka, di counter setup oleh Liquid Echo, dibalikin lagi. Mereka nggak mau rugi sama sekali. Yep. Tapi tidak jadi yang diawalin oleh Kid Bomba udah membuahkan hasil ya. Setidaknya mereka udah membuahkan hasil. Sekarang Sunset Lover yang dikejar sudah bisa di bagian belakang, sakit bang Benny Kitty. Di tengah, Mal bisa dia bertahan, masih bisa open fire dikeluarkan. Ya, masih bisa di-clear juga dari Wave minionnya. Goldnya terbilang memang dikuasai sama Liquid Echo, sekitar 3000 gold. Tapi ini tempo yang menurut gua ini masih bisa dikejar lah, masih bisa aman. Karena Baxia sendiri kita tahu lah, dia kan tank jungle. Dia bakal bisa dominate di awal. Sementara dari Roger pun dia udah jadi 2 item.
jelas lah kalau misalkan tank jungle dia akan ketinggalan dari goldnya. Kok mendadak ada Holy Crystal Benny ya? Dia tajir sih. Tajir parah tapi Kalzi masih terlalu tebal. Hanya saja misalnya Detonas welcome langsung dikeluarkan. Dan sekarang pergerakan dari Benny Kitty sudah join ke dalam pertempuran terlalu berbahaya. Dan Kid Bomba pun menjadi korban untuk sekarang. Sawonya menjadi orang kedua yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Benny Kitty terlalu sakit. Diversionnya akan pindah ke area mana? Karena sekarang terlihat ada Black Dragon Bomb-nya. Ada WO ini udah langsung dikeluarkan. Dan Patrick banyak connect. Hiko lejap. Benar-benar gila. Tapi mau membalaskan keadaan. Dapat 1 buah poin kill lumayan banget, tapi kehilangan Purify dari Hiko dan juga kehilangan nyawanya. Ini bertanda buruk untuk tim Spirit. 1 buah momentum tiba-tiba Liquid Echo yang tadinya terlihat biasa-biasa aja, nggak agresif. Sekarang mereka pegang temponya. Kita bisa lihat dari STC replay. Damage dari Benny Kitty ini yang udah nggak logis sih. Karena tadi semenjak Pulung bilang Holy Crystal nih tiba-tiba Benny Kitty. Di situ gue udah oke, damage-nya bakal gila banget dan langsung dia show off setelah Holy Crystal jadi. Langsung diperlihatkan ya. Langsung tes Tanpa lama-lama lagi. Langsung nih. Itu tadi dia juga udah membuat 1 degree. Ini kayaknya udah mau ke WON langsung. Jadi nanti akan semakin nyaman lagi dalam sebuah pertempuran. Kid Bomba kali ini akan langsung ditabrak karena hanya ada JP dan juga Kalzi di situ. Tapi Lord di bawah beserta dengan beberapa player lagi dimiliki oleh Liquid Echo. Kita lihat serangan seperti apa lagi. Karena sekarang Benny-nya WON langsung diaktifkan Benny. Minuan purinya. Tapi masih ada 1 regenerasi yang sangat besar di dalam tubuhnya. Karena dibantu lagi oleh JP yang begitu indah. Namun di tempat yang berbeda. Kid Bomba harus masuk lagi ke dalam satu tempat. Di mana dia bisa nge-respawn dengan regenerasi yang dia miliki. Cukup beresiko namun Benny Cutie. This is Benny. Open entropy ke bagian depan. Agak sedikit terlambat tadi jemputan dari Guardian Wing-nya. Tapi nggak masalah karena memang ada Wind of Nature. Mereka bisa bertahan dan lihat pressure-nya. Dari bawah mereka pindah ke mid. Wah, sakit banget itu. Kid Bomba gak bakal bisa bertahan lagi karena damage yang masuk ke dalam tubuhnya melebihi dari HP yang dia miliki. Dan Hiko pun harus balik. Hiko pun sekalinya masuk mengantar damage juga sulit ini. Iya, dia kan langsung tumbang karena ya nggak bisa lawan Nathan pakai Wind of Nature, bahkan Marl tertembak tadi skill shot dari Loy udah sakit banget. Mereka mau coba dapetin best turret kah? Ini magical damage sakit banget loh. Ketembak tadi ini ketembak dari Super Season aja sakit parah loh. Iya, tapi mereka nggak boleh lupain physical damage-nya juga. Ada Yuzong gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan Cloud-nya mau Wind of Nature masih oke, tapi pilihan terbaik sampai saat ini masih ada di Rose Gold sih untuk Cloud ya. Sementara untuk Benny, 1 item terakhir. Kayaknya Divine sih, harusnya Divine Glaive ya. Untuk tambahan penetrasi lagi. Atau kalau memang dia mau Star Syndrome gitu kan, mau damage semua. Bloodwing sih enak. Dia udah ada Wind of Nature gitu kan. Dia pakai Bloodwing lebih safety lagi. Tapi ya Divine perlu sih. Atau dia mau pakai Divine aja udah sekalian aja. Damage juga soalnya kan. Cukup dari WON lah. Karena kan mungkin dari upside damage-nya bisa diberikan oleh JP cukup lah. Ya, masalahnya nih damage fisiknya memang cuma ngandelin dari Sanford berarti ya. Secara nggak langsung loh, Team Spirit menurut gua untuk game kali ini dia mau bikin Athena, Radiant, bikin dua-duanya nggak ada masalah. Betul. Digabungin ya. Sekalian aja. Kalau mau ditambahin lagi kalau mau pakai magical defense semuanya Oracle bisa. Ya, hybrid sekalian. Curse Helmet boleh. Helmet, Gabungin aja semuanya nggak Tapi apa-apa. balik lagi nih Nathan sih lo. Mau penet gimana pun Nathan mau coba poka. Wah. Agak sedikit ngilu, hey. Itu teknik Tabrak. teknik roda gila. Karena bisa lompat ke belakang. Dominance size. Gue udah lama gak ngeliat nomor support bikin dominance ya. Semenjak ya kita tahu lah dari Glowing One juga itu digabung. Estes pun waktu itu gue ngeliat udah pakai Glowing mau nggak mau. Kalau memang perlu ya, perlu anti regen. Salah satu masalah terbesar Barat XP. Nah, Kecil. pindah nih. Pindah nggak nih? Berani. Karena hanya Yuzong lah yang dikirim di area tersebut. Mereka berhasil mendapatkan ke arah Lord. Zoning out. Benny masih punya WON tapi ya Benny berani maju. Itu loh gerakan-gerakan yang kadang bikin kaget loh. Yang kaget bukan cuma musuhnya, lihat Bloodwing dia kan. Dia udah peduli safety-nya aja, nggak usah pakai penet. Karena Divine Glaive ya kita tahu sakit, cuman Bloodwing lebih safety. Masa pakai sepatu sih? Nah itu dia, baru sepatu ganti Divine. Asoy baru loh. Terus kalian Wind of Nature ganti dulu gitu kan. Nanti bisa ganti Immortal mungkin. Boleh. Safety. Karena mereka mau close game, gue yakin banget dengan perbedaan 8.000 gold, mereka siap untuk ngedobrak pertahanan dari Team Spirit. Nggak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Team Spirit kecuali mereka harus bertahan habis-habisan nih. Nggak bisa, wave minion di bagian atas sudah masuk tapi masih bisa ditahan oleh Hiko. Yang di tengah akan ditahan terlebih dahulu, mungkin disamakan lagi dengan Lord yang ada di bagian bawah.
Dengan satu wave yang mereka miliki di bagian tengah, mereka bersiap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah beberapa base yang dimiliki oleh pemain dari tim Spirit. Coba lihat pergerakan dari Kalsinya, berhasil menabrakkan dirinya ke arah dari Kid Bomba, dan juga satu base taruh utamanya. Udah mulai terbukakah karena sedikit lagi yang tersisa di bagian tengah. Sawonya langsung lompat, belum ada minuan Fury yang terlihat di dalam area tersebut. Karena 5 player dari tim Spirit masih berada di dalam area defensif mereka. Tarik ulur gaming yang dilakukan oleh tim Spirit. Dia sadar, dia deket banget sama base. Dia bisa unlimited heal dengan base yang dekat. Dan mereka ya manfaatin Lordnya juga jadi lumayan bagus. Liquid Echo, mereka tabrak bawahnya dulu dan pindah ke arah mid lane. Tapi defensif dari tim Spirit tidak bisa diragukan juga. Dia punya Sunset Lover, spam skill dari damage-nya Novaria. Kita tahu lah itu bisa banget untuk clear wave dengan lumayan cepat. Yap. Sementara sekarang Kalzi masih berputar-putar saja. Sanford bersiapkah? Karena sejauh ini sepertinya belum ada Black Dragon Form di dalam tubuhnya. Tapi Sawo mengeluarkan Flicker mau tidak mau karena terlalu berbahaya apabila dia tidak menggunakan satu spell tersebut. Super position tadi. Satu Wah, kill. Kid Bomba terlalu maju sepertinya yang membuat dirinya pun kehilangan nyawanya. Ini bukan ngepok ya kayaknya ya. Damage-nya mereka tuh berasa kayak damage all-in. Tapi Black Dragon Form. Ini dia Black Dragon Form siap landing dan Hiko masih bertahan di dalam area tersebut dengan Purify yang belum dia gunakan. Wave minion masih sempat mereka hilangkan. Oke, tim Spirit masih bisa bertahan kali ini dengan minion yang kembali muncul. Langsung di-clear juga. Liquid Echo. Wah, sakit Benny. banget Sunset Lover. Terlalu berbahaya apabila ingin mendekati ke arah dari Benny. Itu sakit banget sih, the real sakit banget ya. Efek dari udah full item juga dari Benny Kitty. Sementara memang udah menang level juga. Ini bakal ditahan sih. Kita bisa lihat dari replay beberapa hit saja loh. Beberapa hit saja itu langsung hilang dari Sunset Lover dan Sanford. Tiba-tiba bisa dipunish. Yap. Sanford yang kena ya. Oke. Gak pakai Detona pun. Ada 4 player seperti ya yang dimiliki oleh pemain dari Liquid yang bersiap untuk bisa menabrakkan lagi diri mereka ke dalam area defense yang dimiliki oleh tim Spirit. Di mana tim Spirit benar-benar harus semangat dan juga Blazing 2 dikeluarkan, tapi Sanji mengeluarkan satu flicker dan masih sempat untuk bisa kabur dari area yang bisa dihasilkan, dan sekarang diversionnya pindah kemana? Ke bawah, aman. Ya. Itu jurus kaki 1000 namanya loh. Cabut ya. Cabut. Dan wah, Lordnya terbuka. Posisi 5 melawan 4. Ini keuntungan untuk tim Spirit dan mereka berani banget. Yep. Mereka langsung setup. Mereka langsung setup, masih ada sekitar 5 detik lagi sebelum dari mereka Sanfordnya akan respawn. Dan ini dia pertempuran yang akan menjadi milik siapa? Menjadi milik dari tim Spirit, tapi Benny Kitty-nya berhasil langsung dihancurkan, menjadi kesempatan begitu terbuka untuk tim Spirit bisa membalikkan keadaan karena sekarang Kansinya berhasil dihancurkan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Kansi sebelum Guiding Wind langsung diaktifkan dan mereka pergi dari tersebut? Tapi ternyata JP, Sanji dan juga Kalsi mereka masih ingin lebih karena sudah ada Sanford pula yang ingin bisa membalaskan dendam apa yang sudah terjadi barusan. Dikejar habisan, Hiko-nya pula sempat hilang. Hiko-nya tidak sempat untuk bisa kembali ke dalam area mereka miliki. Wow, oke, Kid Bombanya terkena pasif tadi dari Sanford. Dan Lordnya yang didapatkan oleh tim Spirit yang gue pikir ini bakal menjadi titik balik untuk mereka seakan tidak berguna karena coba untuk dikawal memang Marl di bagian depan bersama dengan Sunset Lover tidak bisa berbuat apa-apa. Ditembak terkena ke arah dada dari JP tadi itu ya. Cukup sesak sepertinya. Sakit sih memang. Oke, Lightning Truncheon ternyata. Gue pikir dia bakal nge-skip Lightning. Dia langsung ke arah Divine Glyph. Ternyata mungkin karena ngelihat defensive item magical dari teman-teman Liquid Echo juga nggak banyak gitu kan. Jadi dia langsung bikinnya tetap ke damage dulu. Tapi masalahnya ini no Benny no party, seriously. Karena ketika Benny-nya hilang, gue ngeliat langsung tim fight-nya Liquid Echo itu berat sebelah. Nah, oke. Ini dia pergerakan yang udah dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Spirit yang begitu baik ya. Dimana mereka kan harus semangat banget. Tim Spirit, tim semangat. Benar. Melawan raja terakhir. Iya, Ini kan raja-raja terakhir ini kan. Iya, maksudnya kita tahu lah gameplay dari Liquid Echo juga. Dengan power hero-nya loh, jangan lupa Sanford. Buset, dia bisa ketabrak di situ tuh Hiko-nya tuh. Kalsinya emang benar-benar menggocek dijepit. karena beberapa player dan juga ada Yuzong yang siap untuk landing tidak. Hanya numpang lewat. Mereka nggak ada di posisi yang bagus sih tadi. Kecuali dengan catatan, kalau tadi Kartezi-nya di all in loh, itu udah bakal beda lagi ceritanya. Karena mereka bakal bebas banget datang dari sisi flanking yang ada di samping tadi. Dengan Black Dragon Form, buset itu Sunset Lover. Sekali pasif gitu. Langsung kayak gitu ya HP-nya. Makanya, tapi mereka punya Mino sih. Mereka bakal bisa heal terus-terusan. Tapi ini bakal jadi game yang lumayan berat. Tank jungle semakin late game, semakin kurang loh dari powernya. Yap. Oke, Kalzi. Nah, retry dulu. Iya, balik ke farming lagi. Kedua tim yang sekarang
Kalau ngomongin tempo masih dipegang Liquid, jelas dari position juga masih mereka pegang. Ini kayak 70% lah dari map kontrolnya diamankan sama Liquid Echo. Tapi secara nggak langsung Team Spirit mereka masih bisa dapetin 2 buffnya, mereka masih bisa tetap cari goldnya juga. Ini karena masalah bawahnya yang udah hancur dari base turret, bukan yang ada di bagian top lane. Lord selanjutnya harusnya bisa aman. Tapi hati-hati ya, split push juga ada potensi nih dari teman-teman Liquid Echo. Yap, itu dia. Hiko terlalu berbahaya. Nyaris. Oke, tapi dia punya feeling sih, makanya dia taruh belakang teleport. Waduh, Oh, Kara Lord. nyaris loh. Tapi sekarang mereka langsung saja mengamankan Karalot tersebut. Hanya saja kalau kita lihat dari minimap ada pergerakan yang begitu signifikan, pergerakan yang begitu besar dan mereka tidak sempat seperti itu bisa mendekat lagi ke arah dari lot tersebut dan beberapa pemain dimiliki oleh Liquid Echo. Mereka langsung pulang, wave minion akan masuk lewat atas. Oh no, top lane-nya juga dapat dan Kalzi dia bayang-bayangin biar nggak bisa recall dengan gampang juga. Atasnya dapat, sekarang Lordnya muncul di arah mid lane. Trill push sangat-sangat bisa dilakukan oleh Liquid Echo. Dengan Winter Truncheon, Yuzhongnya dia udah siap banget. Dia siap banget untuk nabrak bagian belakang. Tapi untuk Immortalnya hanya ada di Baxia Kalzi. Yap, ini dia wave pertama. Di area mid akan segera masuk. Di atas mungkin akan menyusul. Di bawah mereka sudah ready pula dengan satu wave ini yang akan langsung membawa di bagaimana pertahanan bikin oleh tim Spirit itu sendiri. Kid Bomba berusaha untuk bisa pulang. Lordnya berhasil langsung diamankan, tapi ternyata entropinya begitu menyakitkan untuk beberapa player. Dimiliki oleh tim Spirit, tapi Benny Kitty berhasil langsung diganti ke bagian depan. Hanya saja dipanggilkan kayak Digwin begitu indah. Dan Benny Kitty pun masih selamat sejauh ini. Hanya menyisakan Sunset Lapar dan game yang pertama menjadi milik dari Liquid Echo. Liquid Echo memantapkan kemenangan di game yang pertama. Bukan game yang mudah, namun Team Spirit mereka mati langkah ketika di momen-momen penting. Maka Liquid Echo lah yang secure poin pertama. Satu langkah lagi menuju babak knockout stage. Yap, dan masih ada kesempatan sepertinya untuk pemain dari